Tentu beda kalian belajar, orang yang ada di luar dengan belajar di kampus. Kalau orang belajar di luar misalnya ya, misal dia mau tahu bagaimana hukumnya poligami. Wah. Jangan kau ketawa cewek karena kau masih gadis, ini urusan orang tua. Nah, kalau di luar dia belajar di mana? Medsos, googling, keluar. Tapi kalau kalian anak mahasiswa hukum, tidak cocok kau belajar di medsos. Kau belajar baca kitab, baca buku. Itu bedanya belajar di universitas dengan belajar di warung kopi. Kalau warung kopi banyak sekali ceritanya. No, miliar cerita. Ternyata camidu. Tahu jako camidu? Catami dulu. Nah, satu, Ali bin Abi Thalib cerdas. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu berani. Biar kamu cerdas, tapi penakut, tidak ada gunanya. Kalau kamu tahu semua, kamu kuasai semua, tapi kamu takut bicara, tidak ada gunanya. Beda juga bicara palapo-lapo. Beda. Maka bicara itu ada tekniknya. Bagaimana menyampaikan kritik, orang tidak merasa disakiti, itu ada caranya. Cara itu yang disebut metode. Maka semua jurusan diajarkan metode. Ada metode komunikasi, ada metode hukum, ada metode filsafat. Penting ini metode. Saya kasih contoh. Saya bisa kasih goyang Mas Bayu tanpa saya dorong. Mau tahu? Gimana Pak Ustadz? Saya ambil upil. Ya. Saya sini. Ya goyang pasti dong. pindah. Ya, Itu pasti metode. Tapi ada metode yang pertama, kita minta baik-baik, Mas Bayu, minta Ya. minggir sedikit ke kanan. Siap Pak Ustadz. Dan saya sudah minta dengan baik begitu, maka perlu lagi teknik yang lain. Sini. Ustadz Covid. Zaman sekarang Ya? gitu, Pak Ustadz. Maka adik sekalian, satu, tuntut ilmu, punya keberanian. Berani itu bukan hantam kromo kiri kanan, tidak, harus tahu metodenya. Sampaikan bagaimana caranya. Oh ini dia tidak senang kalau dikasih tahu begini. Maka disitulah pentingnya kita, kalau orang komunikasi, belajar disebut public speaking. Teknik menyampaikan sesuatu, ide dan pikiran. Nah, kemudian karakter lagi. Ali bin Abi Thalib kuat beribadah. Kate, adik-adik sekalian, sambayan Jumat saja selalu ku terlambat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Mau punya karakter Ali bin Abi Thalib, nenek nugawang. Ayo, maka kalian harus kuat ibadah. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Satu diantaranya anak muda yang tekun beribadah. Dan beribadah itu gratis. Cuma kau kalau pacaran mah kau nulupai itu ibadah. Magombal mako kiri kanan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kuliah mako saja baik-baik deh. Kecil itu dapat istri yang cantik, kecil. Yang penting baik-baik kau, belajar kau yang baik, punya kau karakter yang membanggakan. Kau tinggal tunjuk pulang kampung, mak, anaknya ya nulo poji. Magai mana? Jadi bos. Tojeng betulkah? Kenapa nu tahu Ustaz? Nak alami. Maka dedek sekalian, ya, dititip khusus belajar. Kalau kau punya kecerdasan, harus berani ngomong. Sayang 1000 sayang anak mahasiswa kita sekarang. Lebih banyak diam ketika melihat negara kita lagi diobrak-abrik politisi yang tidak benar. Siapa yang diharapkan memperbaiki negaramu? Coba lihat gelombang perubahan-perubahan di Indonesia pasti dipelopori oleh mahasiswa.
Kalian tahu Sumpah Pemuda? Hah? Yang menggagas itu anak belasan tahun, berkumpul di Batavia dari Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera. Datang mereka bos, tidak naik pesawat. Belasan tahun mereka memikirkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini sudah 25 tahun sarjana bahkan master, sanging warung kopi na cerita-cerita campurattu. Bagaimana? Maka dedek sekalian, ketika kalian melihat kebatilan di negaramu, bicara kok. Selama kamu masih mahasiswa. Kalaupun kamu salah, tidak apa-apa, kamu belajar. Tapi kalau kau sudah sarjana, mau bicara, tiba-tiba kau salah, bisa mau kau berurusan pribadimu itu, diborgol mako. Tapi kalau kau mahasiswa, satu kali aja kau jadi mahasiswa, bicara kau. Dahsyat sekali. Ya, 7 orang ya kok, piko sen tutup jalan, mau parkir trek, no kasih susah ki mau ceramah. Jangan ketawa serius kayak ini. Baru aku janji Tom itu temannya, foto kak, kasih masuk dia. Apa yang kau bisa capek dengan begitu? Kau kasih susah orang. Tapi coba kau datang di parlemen. Datang kau baik-baik, jangan kau ribut, jangan kau hura-hura, penampilanmu terhormat, menunjukkan kalian anak muda Islam yang punya wibawa. Kau datang ajak dialog mereka, itu jauh lebih baik daripada berempat aja kau berhujang-hujang, mutol, baru yang kau bicara juga tidak nyambung-nyambung. Cewek, kalau ada yang begitu jauh-jauh kok sama dia, pakai kepala talang. Dasar sekali. Baik. Jadi ada beberapa karakter yang tadi sebenarnya kita bisa tarik sebagai kesimpulan. Coba diingat-ingat karakternya, nanti saya akan kasih pertanyaan. Kalau yang ingat, nanti akan ada hadiah langsung dari Ustadz Dasar Latif. Nah, saya mau berikan kesempatan buat kita dengar cerita nih dari pimpinan di kampus, karena kan kita tahu beliau sudah menghadapi berbagai karakter mahasiswa, mahasiswi dari generasi yang berbeda. Nah, kira-kira karakter apa sih yang menjadi ciri khas anak muda zaman sekarang, dan apakah itu yang sudah dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan? Langsung saja izinkan saya untuk ngobrol, untuk berdiskusi, berdialog dengan Warek 4 UIN Alauddin Makassar, Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas. Dari perspektif dari kacamata Prof. Kamaluddin sendiri, sebenarnya karakter anak muda mahasiswa zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Karena ada yang bilang katanya strawberry generation, Prof. Colek dikit langsung berdarah-darah, kena mental, butuh healing. Nih, zaman sekarang. Nah, gimana Prof? Kami memang alumni IAIN, UIN itu sudah melihat dari generasi ke generasi, khususnya di UIN Alauddin Makassar, memang dari generasi ke generasi itu kan mengalami perubahan yang sebenarnya sangat luar biasa itu. Berubah, kalau bisa saya katakan perubahannya itu drastis. Tapi bagi saya ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu istiqamah dalam belajar. Dalam berbagai sisi, bukan hanya dilihat dari mahasiswa UIN itu yang paling banyak, kedua terbanyak di seluruh Indonesia. Tapi juga para pendidik, para dosen-dosennya yang saya kira juga mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa, sehingga bisa membangun mahasiswa-mahasiswa yang juga memiliki karakter. Karena kalau tidak, mereka juga tidak akan bisa memiliki karakter yang baik, belajar yang baik, kemudian menjadi seorang ilmuwan yang baik. Kita bisa melihat para alumni IAIN UIN dari berbagai bidang keilmuan, mereka itu sudah berada di mana-mana dan itu diperhitungkan di mana-mana. Itu meraih berbagai macam prestasi di berbagai bidang, bahkan ada juga di luar bidangnya. Itu mereka punya karakter belajar, istiqamah belajar terus menerus. Dan ini yang harus kita bangun, apalagi mereka muslim semua, mereka faham bahwa ya perintah pertama seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Dasar itu, bahwa perintah pertama di kita itu memang belajar. Ketika masuk di di jurusan tertentu, mereka harus menguasai bidangnya masing-masing.
Alangkah naifnya kalau mereka satu jurusan itu tidak menguasai bidangnya. Itu tentu yang kita inginkan semua dari kami. Nah ini yang harus dipertahankan oleh para mahasiswa itu, dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa UIN akan mempertahankan itu Mas Bayu, dan itu yang secara terus menerus. Memang ada sih yang berubah dari waktu ke waktu, tapi itu hanya perubahan di kulit saja, tidak berubah pada isinya. Saya kira itu Mas Bayu, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk seluruh alumni UIN Alauddin Makassar. Dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara hari ini, pasti satu kebanggaan. Kita lihat ada yang tidak berubah seperti disampaikan tadi Pak Warek, yaitu istiqomah dalam belajar. Tepuk tangan untuk Anda semua. Sembahyang cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, berdoa pagi mau kau dikasih malam. Kau kira ada orang dalam bisa urus kau?